أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Indonesia dijajah pakai senjata. Saat ini kita pun dijajah melalui 6F, food, fashion, film, research, creativity, dan masuk sekali. Gimana cara menghadapinya, Ustaz? Jadi memang bentuk-bentuk penjajahan tradisional itu sudah hampir tidak ada di muka bumi, kecuali yang dilakukan oleh negara Zionis kepada tanah Palestina. Itu penjajahan tradisional konvensional yang masih ada satu-satunya di muka bumi. Bentuk penjajahan berubah menjadi penjajahan secara ekonomi, penjajahan secara politik, penjajahan secara sosial budaya. Penjajahan ekonomi tentu dengan eksploitasi kekayaan dan juga menjadikan negara jajahan sebagai sasaran pemasaran produk-produk dari negara kuat. Ini yang masih terus kita alami. Kekayaan kita dieksploitasi, bahan mentah kita diambil, diolah jadi barang jadi, dijual kepada kita dengan harga berlipat-lipat. Ini masih banyak terjadi secara ekonomi. Kemudian secara ekonomi, bentuk-bentuk penjajahan dengan penguasaan selera sosial budaya terkait juga di sini. Penguasaan selera yang kemudian membuat kita mau tidak mau berkiblat pada produk-produk yang datang dari asing. Indonesia ini konsumen mie instan terbesar di dunia. Jadi konsumsi mie instan kita per kapita itu tertinggi di dunia, bahkan ngalahin Cina. Kita bisa bayangkan bahwa itu adalah sebuah bentuk penjajahan, karena satu, gandum sebagai bahan baku mie tidak tumbuh di negeri kita. Itu kan jelas sekali sebuah proses penjajahan gitu ya. Makanya kalau makan mie, kalau di Jogja kita sarankan makan mie letek made in Bantul gitu ya. Atau makan bihun yang berbahan dasar tepung beras. Itu jauh lebih kedaulatan pangan daripada yang berbahan dasar terigu. Jelas kita nggak bisa nanam gandum di Indonesia, memang iklimnya tidak cocok. Tetapi mie instan yang berbahan dasar gandum menjadi favorit kita. Ini kan secara sosial budaya kita sudah diajari selera yang baru dan kemudian kita ikut gitu. Saya tidak mengharamkan Anda untuk makan mie instan, no problem. Itu ini ya, jangan sampai kita menjadi yang menunya pagi sarimis, yang Indomie malam mie sedap gitu. Itu kan betul-betul sebuah hal yang kemudian secara kesehatan pun tidak baik, dan secara sosial budaya betul-betul terjajah selera gitu ya. Ya kita harus tetap ya pagi soto gitu ya, siang rendang, malam kare, tapi ya jangan dalam bentuk mie instan semua gitu. Pagi mie instan rasa soto, siang mie instan rasa rendang, malam mie instan rasa kare, cabai hijau. Ini repot juga gitu. Jadi ini kita perlu melihatnya sebagai sebuah penjajahan juga, meskipun kita nggak usah galak-galak, cuma kita punya awareness bahwa itu bagian dari penjajahan. Nah sekarang secara politik ada model-model penjajahan secara politik melalui metode-metode yang berbeda. Ada madhab Amerika dalam penjajahan politik pakai stick and carrot gitu ya. Masih metodenya Amerika itu stick and carrot. Kamu kalau ngikut sama aku tak kasih carrot, tak kasih wortel gitu ya. Emangnya kita kelinci kan itu. Tapi kalau nggak manut sama aku tak kasih stick, tak pukul. Itu kan metodenya Amerika. Nah, metode baru diperkenalkan oleh Cina dalam penjajahan politik melalui debt trap. Ya, jebakan utang. Utang, akhirnya ada yang pelabuhan dikuasai, ada yang proyek infrastruktur semuanya diambil dan lain sebagainya. Ini model baru. Itu sebenarnya penjajahan politik tapi lewat ekonomi. Itu yang terjadi juga. Dalam soal penjajahan sosial budaya yang Ibu tadi oleh penanya sebutkan, jelas lebih
sangat banyak lagi yang bisa kita lihat. Tetapi bismillah, kita pelan-pelan harus bangkit gitu ya. Kita sekarang secara sosial budaya mengalami satu progres-progres yang tidak kita perkirakan 20-30 tahun yang lalu. Ya, gambaran tentang Indonesia tahun 2010, 2020 itu seharusnya kita sudah makan merek. Seharusnya kita sudah tergila-gila merek. Semua branded dari barat. Selera pakaian kita harusnya sudah berubah. Itu yang diungkap Pak Nasir dalam bocoran tentang strategi pemurtatan dan juga strategi penjajahan sosial budaya Indonesia pada saat itu. Tapi ternyata alhamdulillah ibu-ibu pakai hijab makin luas. Tinggal sekarang PR-nya, hijabnya produk impor apa produk lokal? Brandnya brand lokal, bahannya impor Cina juga gitu ya. Teman-teman ikhwan pakai batik, sayangnya ternyata bukan batik dalam arti teknik maupun filosofi, tetapi hanya pola, motif. Aslinya printing dari Guangzhou gitu kan. Ini juga harus dibangkitkan awareness. Kalau saya paling anti pakai batik yang tidak sahih. Kalau batik ya batik beneran. Ini dibuat oleh pembatik yang saya kenal orangnya, batiknya lama, ini batik tulis yang dikerjakan 3-5 bulan gitu ya. Saya jahitkan ke penjahit yang saya kenal betul gitu ya. Saya pakai gitu ya. Ini industri yang jelas, ini saya pakai sebagai sebuah kebanggaan. Ini batik, betul-betul batik, kemandirian saya dalam soal berpakaian. Baju dalemannya jelas, mereknya Full Heart. Ya itu miliknya sendiri kan gitu. Nah ini bagian dari kita mencoba untuk kemandirian, dan kita memastikan bahan kainnya sebisa mungkin adalah produk dalam negeri, bukan impor. Coba teman-teman pikirkan, satu baju Anda berapa kancingnya mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Katakanlah 8 kancing per baju. Baju Anda ada berapa? 10 ada? Satu orang ikhwan bajunya 10, kancingnya 8. Satu orang itu perlu 80 kancing. Penduduk Indonesia, pria dewasanya katakanlah 100 juta. 100 juta kali 80 kancing ada 80 kali 100, 8 miliar. Kebutuhan kita itu ada 8 miliar kancing baju. Berapa persen yang impor? Coba. Padahal cuma kancing baju. Maka saya punya teman-teman di Bantul yang produksi kancing baju. Dari apa? Bahannya dari tempurung kelapa. Itu Indonesia banget. Itu perlu kita dukung, gitu ya. Atau yang lain, atau yang. Bayangkan ini kancing baju, cek baju antum. Tulisannya YKK impor. Kalau tulisannya impor, gitu. Red slating impor dan lain sebagainya. Coba bayangkan, kita ini kedaulatannya betul-betul terancam. Tapi coba, kalau itu tidak bisa, kita breakthrough. Kita bikin sesuatu yang lebih bisa kita kuasai, lalu dengan itu kita bisa kembangkan bersama untuk menguatkan negeri kita. Ibu-ibu mohon doa, nanti tanggal 1 Maret 2020 saya dan teman-teman launching satu apps namanya Dapur Mami. Untuk apa? Ini kalau restoran-restoran sudah ada yang mewadai, kita pengen memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu kalau masak kadang-kadang lebih, sayang bu, daripada masak lebih itu dibuang atau terbuang. Bagaimana kalau diwirausahakan menjadi setiap dapur di Indonesia kelak akan menjadi rumah makan. Jadi bagaimana orang bisa order lewat aplikasi ini, di pengantarannya sudah kita atur bersama, lalu kemudian kita bisa jadikan seluruh ibu Indonesia sebagai entrepreneur. Karena masakan terlezat adalah masakan ibu. Karena masakan rumah dimasak dengan cinta. Itu yang akan menjadi bisnis kita, insya Allah gitu ya. Jadi ini contoh bagaimana kita memberdayakan, punya semangat seperti itu untuk kedaulatan kita. Saya punya teman namanya Pak Kusnadi di Sragen. Beliau sedang memberdayakan, menggerakkan kedaulatan pangan dalam soal daging. Kita ini konsumsinya daging terendah di Asia Tenggara. Konsumsi daging per kapita Indonesia itu terendah di Asia Tenggara. Karena daging kita mahal dan mayoritas impor.
Dan ini sesuatu yang prihatinkan. Beliau membangun jejaring peternak-peternak ayam maupun sapi untuk kemudian menjadi supplier. Bagaimana restoran muslim, rumah tangga muslim, semuanya mengkonsumsi daging produk dalam negeri, dan ini akan menjadi sebuah gerakan kedaulatan pangan juga. Ini yang perlu kita lakukan, hal-hal kecil seperti ini, tapi insya Allah bisa berdampak gitu ya. Ini soal kecil ini tadi, pakai baju, yakin saya kenal ini yang batik itu namanya Pak Yoyo Susetyo. Saya yakin ini yang jahit namanya Pak Daryono. Saya tahu namanya gitu ya. Jadi ini betul-betul ada kontribusi pada ekonomi masyarakat. Pastikan kita punya kontribusi pada kedaulatan kita sendiri. Itu Allah.